Bapak Ibu sekalian, malam ini lidah saya kaku sekali. Bukan berarti saya grogi di hadapan Bapak Ibu sekalian. 3 hari ini saya sariawan, jadi mahal sekali. Kata per kata ini mahal nilainya, karena saya paksa untuk berbicara. Sekali bicara ini lidah ini sakit sekali, tapi karena saya diminta ketua RW, saya datang, saya penuhi panggilannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 08 dengan semua pengurusnya, Ketua RT 1 sampai dengan 10, Ketua Takmir Masjid Al-Jannah, pengurus Yayasan Masjid Al-Jannah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, malam ini masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bernafas, sehingga kita bisa bermuwajahah di tempat yang berbahagia ini. Sholawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Bapak pengurus yayasan pada malam ini ada kegiatan di tempat lain. Ketua RW memberikan izin untuk meninggalkan tempat karena ada kegiatan di tempat lain. Mungkin itu disampaikan. Bapak Ibu sekalian, tema malam ini yang nyusun tema saya nggak tahu. Ketua RW kita memberikan tema guyub rukun gotong royong, tapi manajer saya memberikan tema keajaiban silaturahim. Bapak kalau mengundang saya acara sunatan, mantenan, khutbah nikah, silakan hubungi manajer saya, Pak Haji Suwono. Saya malam ini pakai apapun, apa kata beliau? Ustaz, pakai baju kuning yang diberi oleh Ketua Takmir Masjid Al-Jannah katanya. Saya ikut aja apa kata beliau. Isinya saya ikut Ketua RW, judulnya saya ikut manajer saya. Ada minum bu, ini kaku sekali lidah saya karena sakit sekali menahan sariawan saya. Bapak Ibu sekalian, berapa menit Pak MU-nya ini Pak Ketua? Tadi Pak Pujo itu cepet, sutunya cepet bikin. Berhubung saya yang ceramah sini minta 50 menit. Saya kabulkan Pak. Saya dikasih tema keajaiban silaturahim. Tadi sebutkan, mohon maaf ya Pak ya, ini asisten saya
untuk bisaronya berikan beliaunya. Saya terima kasih pada Ketua Takmir Masjidil Jannah. Saya diberikan gelar Muhammad Taufik RJ. Ya, saya jelaskan Pak. Tahun 98 saya Jumatan di dekat Masjid Sir Perungkut. Kemudian takmir menyampaikan, Bapak sekalian, karena khotib berhalangan hadir, maka bagi jamaah yang siap untuk menggantikan, kami persilakan untuk maju ke mimbar. Saya nggak terbesit sama sekali untuk maju Pak. Usia pada waktu saya masih 25 tahun. Saya baru punya anak kecil satu, sehidup sore-sore Pak zaman dulu itu Pak. Kemudian nggak lama lagi takmir menyampaikan lagi, Bapak sekalian yang berbahagia, imam dan khotibnya saat ini berhalangan hadir. Bagi Bapak yang bisa untuk menggantikan, kami persilakan maju. Saya sebagai anak muda, kalau saya nggak maju, Jumatnya buyar Pak. Saya maju, saya pinjam kopiah sebelah Pak, bisa saya pinjam kopiahnya. Saya maju, usia 25 tahun Pak, khutbah berapi-api. Saya nyampaikan tema pada waktu itu, Al-Quran Source of Science, Al-Quran sumber ilmu pengetahuan. Begitu selesai khutbah, ngomong-ngomong saya tanya, Masnya dosen di mana? Di Stikom ya? Oh enggak Pak, saya guru. Oke. Enggak lama Pak, dari khutbah itu saya dipanggil khutbah Idul Fitri Pak. Ini namanya silaturahim bawa keajaiban Pak. Di Idul Fitri itu saya dipanggil, hadirin yang berbahagia, khotib pada pagi ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Taufik SPD. SPD dari mana itu Pak? Pemberian ketua takmir masjid di Sirsana. Aktif saya di lingkungan PLTU Indosat Pak. Saya bergerak di interior, mendesain, ya walaupun bukan desain saya, ide-ide saya yang ungkapkan. Saya diberikan titel ST, Sarjana Teknik. Sampai-sampai ketua takmir Masjidil Jannah sangat percaya bahwa dikira saya ini ST. Diminta desain masjid, interior, mihrab, dindingnya, kanopinya, saya percayakan pada Pak Taufik. Saya desainkan Pak, padahal saya bukan ST gadungan. Namun jadinya seperti itu. Itu yang desain bukan ST, namun Taufik biasa. Makanya saya diberikan titel Muhammad Taufik RJ. Terima kasih Pak Huda. Hadirin, kalau kita melihat ketua RW dan Bu RW ini manis dan cantik, siapa tahu jawabannya? Saya kasih hadiah 100.000. Ayo, mengapa kok cantik, manis dan cantik? Karena beliaulah yang mengoperasikan pabrik gula di Indonesia, PTPN. Bagaimana nggak manis? Pabrik tebus di Indonesia ini yang masih beliaunya dulu. Maka jadilah seperti ini. Bapak Ibu sekalian, ngomong-ngomong, saya berdiri di sini ini di hadapan Bapak dan Ibu yang usianya insya Allah antara 35 tahun sampai 60 tahun. Betul? Betul? Betul. Kalau saya bertanya pada anak SD, wahai anak-anakku, ayo Dodi, cita-citamu jadi apa? Polisi Pak Guru. Jawabannya begitu. Jadilah seperti Pak Bambang Margono, polisi. Anak-anakku, Lisa, Salsabila, apa cita-citamu? Dokter Pak Guru. Jadilah seperti Bu Lis, Bu Linu, Bu Erwin, Bu Nawan. Itu cita-cita anak-anak. Dan kebanyakan anak-anak itu cita-cita yang paling banyak itu jadi polisi dan dokter. Saya sudah survei 15 sekolahan, tidak satu pun anak bercita-cita jadi ketua RW lagi. Sama sekali nggak ada.
direktur Pak, seperti Pak Huda. Ayo Ahmad, apa cita-mu jadi SPV, sekretaris perusahaan Pak Adi. Kamu siapa cita-mu jadi pengusaha, Pak Harno sebagainya. Saya malam ini nggak ingin bicara masalah besar Pak ya, nanti diantar lagi ke rumah. Tapi saya digoda tadi siang itu, ketua RW ke masjid bawa amplop, tangan saya dikasih gini, lewat. Itu amplop Pak. Apa maksudnya itu? Kemudian tadi saya pas jamaah saat isya, saya ketemu wakil ketua RW, Pak Harno. Kemana Pak? Ambil bisyarah untuk penceramah katanya. Saya khutbah di masjid rumput itu sampai 15 tahun saya nggak menerima bisyarah Pak. Baru 10 tahun terakhir saya terima bisyarahnya itu karena nggak enak orangnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membahas masalah keajaiban silaturahim, ada sebuah penelitian Pak. Oh tadi saya ulang, terkap bapak-bapak ini usia 35 sampai 36 tahun. Dibalik Pak maksudnya 53 sampai 63 tahun. Betul? Ada nggak yang usia 35 di sini? Ada. Tapi kan Pak Puco berapa usianya? 45? 27. Kalau anak ditanya ini jadi polisi, jadi dokter itu hebat Pak. Tapi kalau usia 63 ingin jadi apa? Ada yang bilang begini, Ustadz, saya nggak muluk-muluk, saya ingin husnul khotimah. Jadi loh, cita-cita husnul khotimah itu nggak muluk-muluk itu nggak mungkin. Kalau kita nggak membiasakan ke masjid, nggak istiqomah untuk bersedekah, untuk berbuat baik, nggak mungkin kita husnul khotimah Pak. Ada sebuah penelitian di California, biar agak gaya titik Pak ya, dan nggak pipi lagi. Di California ini Pak, ada penelitian melibatkan 4.715 responden di sebuah kampus, meneliti Pak, orang yang hidupnya eksklusif sama orang yang hidupnya terbuka. Dan inilah sesuai dengan fakta hadis Nabi Pak. Apa penelitiannya itu? Orang yang hidupnya eksklusif, tertutup, nggak seneng terbuka, nggak seneng kemana-mana, hanya di rumah saja. Sudah pensiun, pernah tugas, ke masjid enggak, malah ngingu perkutut semuanya. Kata riset ini Pak, penelitian ini, 80% menjawab orang yang hidupnya eksklusif tertutup itu 3 kali lipat cepat meninggal dunia dibanding dengan orang yang hidupnya senang komunikasi dan silaturahmi. Lihat Pak Wono berapa usianya? 70. Pak Kadif Sapras berapa usianya? 60. 69 Pak. 63. Tapi sehat Ahes. Mengapa? Hidupnya mengabdi di masjid Pak. Nggak pernah datang sakit-sakitan ke rumah sakit juga nggak pernah. Ini Pak jawabannya. Kemudian rumah sakit itu 80% dihuni orang yang usia lanjut itu Pak. 60-70 tahun itu 80% yang menghuninya, dan orang ini tipenya eksklusif, nggak suka bergaul, nggak suka berteman, diam di rumah saja. Maka kata Rasulullah, man sarruhu ayyabsutallahu rizqan ayyun sya'alahu fi asarihi falyasil rahim. Siapa yang senang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambunglah silaturahim. Bergaul Pak. Kalau Bapak sudah nggak punya lagi tugas di rumah, sudah purna tugas, aktif di masjid Pak. Penting sekali ini. Supaya apa? Bapak sehat, kemudian secara jasmani rohani oke, nggak sakit-sakitan,
Maka kuncinya kata Rasulullah dan penelitian di California ini adalah orang yang senang bergaul. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah keajaiban silaturahim. Nabiullah Daud alaihissalam pernah didatangi oleh malaikat Israel. Pada waktu itu Nabi Daud alaihissalam itu sedang mengajar murid satu-satunya yang paling dicintainya. Ternyata Israel ini tidak sama sekali memandang Daud. Terus dipandang saja pemuda ini, kemana dipandang saja. Nabi Daud itu punya putra namanya Nabi Sulaiman, Pak. Kalau dihitung sampai tahun ini, bukan kira-kira, Pak, itu adalah 2500 tahun yang silam, dan ini masih tercatat, Pak, di hadis itu. Inilah yang disebut hadis mutawatir atau hadis sahih itu, Pak, mencatat kisah-kisah yang dahulu itu. Kemudian Nabi Daud bertanya, "Ya Israel, mengapa engkau melihat anakku, muridku ini sampai sebegitu tajamnya?" Israel menjawab, "Ya Daud, 6 hari lagi saya akan mengambil nyawa anak ini." Nabi Daud sangat kasihan sekali, tidak diberikan tahu kepada anak didiknya itu. Kemudian ditanya oleh Daud alaihissalam, "Wahai fulan, apakah engkau sudah menikah?" "Belum ya Nabi." "Datanglah engkau kepada orang yang paling berpengaruh di Bani Israel, sampaikan salam dari Nabi Daud alaihissalam. Hendaklah engkau menikahi anak yang paling cantik itu. Besok harus engkau menikahnya." Karena yang minta itu Nabi Daud alaihissalam dan salamnya dari Nabi Daud, maka orang yang paling terkemuka di Bani Israel itu mengiyakan, dinikahkanlah dengan anak gadisnya itu. "Nanti engkau setelah menikah kembali lagi kamu ke sini." Betul, 6 hari kembali lagi ke situ. Kemudian Nabi Daud alaihissalam menunggu tamu satunya, yaitu malaikat Israel. Ditunggunya lama sekali nggak datang. Akhirnya Nabi Daud diskusi, "Wahai anakku, bagaimana keadaan setelah menikah?" "Saya sangat bahagia sekali, luar biasa senang hati saya ya Nabi." "Oke, pulanglah kamu, 6 hari lagi kembali ke sini." 6 hari lagi kembali ke situ, ditunggu oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemana Israel ini? Kemana Israel? Ditunggu sampai malam nggak datang. "Pulanglah engkau, 6 hari lagi engkau datang ke sini." Datang lagi ke situ, sampai datang 3 kali itu, ternyata Israel yang berjanji untuk mencabut nyawa pemuda itu tidak pernah datang. Sampai 30 tahun yang akan datang lagi, barulah datang malaikat Israel itu. Lantas Nabi Daud bertanya, "Apa amalan yang utama sehingga malaikat Israel menunda menyabut nyawamu?" "Wahai Nabi, aku telah bersilaturahim kepada tokoh yang kau perintahkan, itu tokoh Bani Israel, dan aku sebelum menikah mensedekahkan sebagian harta yang aku miliki." Ternyata silaturahim dan sedekah itu bisa menunda ajal dan menambah rezeki. Itulah tema pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, karena tema saya dari manajer saya ini keajaiban, saya kasih keajaiban ya Pak RW ya. Tadi saya malam ini ikut manajer saya ya, masuk YouTube soalnya ini. Nanti tolong di subscribe, like, bagikan ya. Bapak Ibu, ada pemuda saudagar yang kaya raya di Arab Saudi, dan kejadian ini belum terlalu lama. Saya baca di kajian musyawarah ini, jadi pasti benar, bukan hoax ya. Pak Sabri bedakan, Pak Dodi bedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini bukan di grup badminton ya.
namanya Rafat. Rafat ini punya kanker namanya sirosis hati. Hampir semua rumah sakit yang terbaik di Arab Saudi dan teman-temannya dokter semua dihubunginya, tidak ada kemajuan, bahkan statusnya stadium lanjut dan sudah sangat akut sekali. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2000 berapa ya, Jawa Pos, Dahlan Iskan, Bapak Dahlan Iskan pun juga pernah mengalami ini. Kemudian sang dokter dan temannya menyarankan, ya Rafat, salah satu yang bisa untuk mendeteksi dan mengangkat kankermu ini adalah dokter dari Cina. Berangkatlah ke Cina. Setelah di lab, benar ternyata stadiumnya sudah lanjut. Bapak Ibu sekalian, kata dokter Cina itu mengatakan bahwa hidupmu nggak lama lagi, nggak akan lebih dari seminggu lagi. Cepat harus operasi pada malam ini. Maka Rafat memutuskan, tidak, saya akan pulang dulu, saya akan menemui semua keluarga saya dulu, baru saya kembali lagi ke sini. Mungkin punya salah, dosa-dosa dan sebagainya. Maka benar apa kata Cak Lontong, jangan ngurusin orang lain, karena belum tentu orang lain itu ingin kurus. Betul nggak? Jangan ngurusin orang lain, karena belum tentu orang itu ingin kurus. Jangan balas budi, belum tentu budi itu bersalah. Jangan menimba ilmu, karena ilmu itu nggak ada di sumur katanya. Itu kata Cak Lontong. Pulanglah Rafat ini meminta maaf pada semua keluarganya. Balik lagi sampai ke King Abdul Aziz Jeddah, naik pesawat. Sebelum naik pesawat, beliau ini lihat pemulung yang sedang mengais sisa-sisa makanan di hotel. Sisa makanan yang tidak ada di supermarket diambil, dimakan semuanya. Ibadah. Apa yang dilakukan oleh Rafat ini? Dia datang ke toko itu, warna itu, saya beli daging 2 kilo setiap hari kali setahun, berikan bapak pemulung ini. Dipanggil bapak pemulung ini, tiap hari disuruh mengambil daging ke sini, tiap hari disuruh mengambil 2 kilo 2 kilo. Rafat terbang ke Cina lagi, kemudian masuk ke ruang lab lagi. Dokter menyatakan, wahai Rafat, apa yang kamu lakukan? Padahal lab yang ada di tempat kami sudah benar dan akurat. Namun pada hari ini lab menyatakan bahwa Anda sama sekali tidak mengidap penyakit sirosis. Subhanallah. Inilah keajaiban silaturahim dan sedekah. Maka jangan orang jadi gedung itu nggak boleh. Buka tangan. Kapan bersedekah? Jangan digenggam terus tangan ini. Orang lain itu genggam tangan, begitu meninggal buka tangannya, karena nggak ada yang dibawa ketika kita mati. Itulah keajaiban silaturahim. Kelihatannya ibu-ibu sudah kebut-kebut, sotonya sudah dingin ya Pak. Cukup Pak? Cukup? Atau nambah 5 menit lagi? Kalau cukup, Rasulullah SAW pernah bersabda, sambunglah, man qadi'a rahim, sambunglah orang-orang yang memutus silaturahim padamu, man asya ilaika, dan orang-orang yang buruk kepadamu, sambunglah silaturahim. Jangan, kalau berbuat baik dengan orang yang baik itu gampang, tapi berbuat baik dengan orang yang buruk itu sangat susah. Itulah Bapak Ibu sekalian, keajaiban silaturahim ini. Semoga RW 08 ini menjadi RW yang sangat guyup, RW yang sangat dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perpecahan, ya, satu dengan yang lain saling membantu. Kalau ada yang sakit saling menjenguk, kalau ada yang meninggal, ya saya himbau pada semua Bapak sekalian, siapapun yang meninggal
kita datang, kita ikut nyolati, kita ikut datang ke makamnya. Ini yang luar biasa. Ketika kita kembali pada Allah, insya Allah kita juga akan disamakan dengan perilaku kita itu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal bihal pada malam ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.